Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tata kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya Mega Sari dan rekan saya Rizka Nabila, Fiona Mahdivikia, dan Nenda Sari. Slide pertama dan kedua akan dibacakan oleh Rizka Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tata kalimat. Tata kalimat atau sinkis adalah penyusunan kata sehingga menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar, serta mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. R.J. Wijodo tahun 1988 menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Sekurang-kurangnya sebuah kalimat harus mempunyai inti, yaitu unsur subjek dan predikat. Jadi, kalimat adalah suatu bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela jeda atau diakhiri dengan intonasi akhir. Untuk teks atau tulisan biasanya diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik dan tanda tanya atau tanda seru. Unsur sebuah kalimat yaitu terdiri atas subjek adalah kata benda dalam suatu kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, ataupun benda. Kedua, ada predikat, adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan pada bagian pertama atau pihak pertama, yaitu subjek. Yang ketiga, ada objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Fungsinya adalah membentuk kalimat utama, kalimat berpredikat transisif, memperjelas makna dalam sebuah kalimat tersebut. Yang keempat, ada pelengkap. Pelengkap adalah bagian prasaperba yang membuatnya menjadi lebih predikat lengkap dalam sebuah klausa. Fungsinya adalah melengkapi kalimat yang lainnya seperti subjek, predikat, dan objek agar kalimat tersebut dapat berdiri sendiri. Yang kelima, ada keterangan, memiliki tujuan memperjelas kalimat. Fungsinya untuk menambah informasi pada kalimat tersebut. Lalu saya juga akan memperjelaskan tentang apa bedanya kalimat dengan prasa. Seperti yang sudah saya ucapkan pada bagian pengertian, sebuah kalimat memiliki sekurang-kurangnya unsur subjek dan predikat agar menjadi sebuah kalimat. Bila prasa itu terdiri dari atas dua kata atau lebih, sedangkan kalimat terdiri dari beberapa macam satuan bahasa termasuk prasa. Prasa tapi tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan kalimat dapat berdiri sendiri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nenda Sari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu ada jenis kalimat. Terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama, menurut struktur gramatikal. Kalimat tunggal, terdiri atas satu objek dan satu predikat. Majemuk setara, terdiri dari 2 kalimat tunggal atau lebih dikelompokkan menjadi 4 jenis. Jika 2 kalimat tunggal atau lebih dihubungkan oleh kata dan atau setara. Selanjutnya yaitu jika kedua kalimat tunggal berbentuk kalimat setara dihubungkan oleh akan tetapi yang menunjukkan pertentangan. Jika dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian oleh karena atau jika bila kejadian menunjukkan pemilihan. Selanjutnya ada kalimat majemuk tidak setara. Terdiri dari satu kalimat bebas dan satu suku kalimat tidak bebas yang fungsinya berbeda-beda. Kalimat majemuk campuran terdiri atas kalimat majemuk tak setara bertingkat dan kalimat majemuk setara. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fiona Mahdivikia. 2. Menurut fungsinya. Yang pertama, kalimat pernyataan atau deklaratif. Yang kedua, kalimat pertanyaan atau interrogatif. Yang ketiga, kalimat perintah atau imperatif. Yang keempat, kalimat seruan. 3. Kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan.
Kalimat aktif biasanya memiliki predikat berupa kata kerja yang melakukan suatu pekerjaan dan berawalan me dan ber. Contoh, Nia menulis surat untuk nenek. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang memiliki subjeknya dikenai perbuatan. Kalimat pasif biasanya memiliki predikat berupa kata kerja berlawanan di. Contohnya, surat untuk nenek ditulis oleh Nina. 4. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat diucapkan oleh pelaku. Kalimat langsung bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat menunjukkan ucapan orang. Biasanya ditandai dengan berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh, ibu berkata, "Anis, jangan bermain-main saja, kamu harus belajar." Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang tidak langsung diucapkan oleh pelaku. Bagian kutipan pada kalimat tak langsung menceritakan kembali ucapan orang lain. Contoh, ibu berkata bahwa aku harus rajin belajar. Selanjutnya ada kalimat berita. Isinya berupa informasi atau berita. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kalimat berita kepastian. Contohnya, Dito pasti akan membeli mainan itu. Yang kedua, kalimat berita pengingkaran. Contohnya, Dito tidak akan membeli mainan itu. Dan yang ketiga, kalimat berita kesangsian. Contohnya, mungkin Dito akan membeli mainan itu. Selanjutnya ada kalimat perintah yang bertujuan untuk memberikan perintah dalam bentuk tulisan. Kalimat selalu diakhiri dengan tanda seru dan ditandai dengan intonasi tinggi. Selanjutnya ada kalimat tanya yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu agar memperoleh jawaban. Diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya ada kalimat efektif yang bertujuan untuk menimbulkan kembali gagasan pendengar atau pembaca untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikiran penulis atau pembicara, agar informasi tersebut dapat dimengerti oleh pembaca. Kalimat efektif memiliki syarat yang pertama, secara tepat kalimat efektif memiliki gagasan penulis atau pembicaranya. Yang kedua, menimbulkan gambaran yang sama antara penulis dengan pembaca atau pembicara dengan pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama memiliki kesatuan, gagasan atau ide pokok. Yang kedua, menggunakan kata atau frasa imbuhan yang memiliki kesamaan. Yang ketiga, tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Dan yang terakhir, memberikan penekanan pada bagian-bagian yang penting. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, kami akan membuka diskusi pada laman Spot UPI Edu. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.